mobil Kijang. Mobil Kijang ibunya 5K. Cc-nya 1500. Mana di sini sistem pendinginannya menggunakan sistem pendinginan air. Nah, sistem pendinginan air ini komponen-komponennya pertama panas dari ruang bakar itu akan diserap oleh air pendingin yang terletak di water jacket. Water jacket itu berupa selimut air yang menyelimuti bagian atas silinder dan kepala silinder. Nah, water jacket ini menyerap panas dari silinder atau ruang bakar supaya komponen engine tersebut tidak overheat atau terlalu panas, karena kalau terlalu panas mengakibatkan melemahnya kekuatan komponen tersebut. Karena itu perlu didinginkan. Nah, air panas tersebut disalurkan melewati termostat. Letaknya di sini, termostat ada di dalam. Termostat akan membuka pada temperatur mesin sekitar 85 kurang lebih 85 derajat Celcius. Nah, termostat membuka, maka air pendingin akan dialirkan melewati selang atas menuju radiator. Ditampung di bagian atas radiator atau tangki atas radiator. Ini menampung air panas yang dari mesin. Kemudian dari tangki atas disalurkan melewati inti radiator yang terdapat pipa-pipa kapiler yang terdapat juga sirip-sirip pendingin. Akan turun air ke bawah menuju tangki bawah radiator. Selama proses turun tersebut terjadi aliran udara yang dibantu oleh kipas. Aliran udara dari depan melewati sirip-sirip sehingga terjadi kontak antara udara dengan sirip-sirip. Akibatnya panas akan berpindah dari sirip-sirip ke udara. Nah, akibatnya temperatur air pendingin setelah mencapai tangki bawah radiator menjadi turun. Setelah mencapai tangki bawah radiator, air akan dihisap oleh pompa melalui selang bawah. Kemudian disalurkan kembali ke water jacket. Begitu seterusnya sirkulasi air pendingin pada saat mesin sudah mencapai 85 derajat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau temperatur belum mencapai 85 derajat? Misalkan pada saat pertama dihidupkan, atau mungkin juga pada saat di jalan tol yang bebas hambatan itu temperatur bisa turun. Nah, kalau temperatur di bawah 85 itu tidak baik untuk kinerja mesin. Oleh karena itu, di sini termostat berfungsi mencegah agar air pendingin tidak sampai di bawah 85 derajat. Ya, caranya dengan menutup saluran air dari mesin ke radiator, sehingga air pendingin ini tidak didinginkan oleh radiator. Tapi pompa tetap bekerja. Bagaimana sirkulasinya? Supaya tetap air dari pompa tetap bisa bersirkulasi tanpa melalui radiator, yaitu melalui selang bypass. Jadi pada saat termostat menutup, air akan balik lagi ke pompa melewati selang bypass sampai temperatur mencapai 85, maka termostat akan membuka. Selain komponen yang disebut tadi, juga di sini terdapat tutup radiator. Ini tutup radiator, yang mana tutup radiator ini selain berfungsi sebagai tutup karet yang paling besar, di sini juga ada karet yang kecil. Ini karet kecil ini adalah katup tekan, bagian dari katup tekan. Kalau tekanan sudah mencapai 0,8 bar sesuai yang tertera di tutupnya, katup ini akan tertekan sehingga air dari radiator itu bisa mengalir ke expansion bottle atau botol ekspansi. Mengapa perlu ada expansion bottle? Karena
Kalau tekanan ini tidak dibebaskan, ini tentunya akan bisa berakibat merusak komponen lain. Contohnya radiatornya bisa bocor atau selangnya juga bisa bocor. Oleh karena itu harus dibebaskan. Dibebaskan pada 0,8 juga mempunyai tujuan untuk menaikkan titik didih air. Yang kalau tanpa tekanan, artinya di tekanan atmosfer, air mendidih pada temperatur 100. Dengan diberi tekanan 0,9 bar, air tersebut akan mendidih di temperatur yang lebih tinggi, yaitu di 120 derajat Celcius. Nah, setelah mesin dimatikan, temperatur akan turun. Nah, air yang ada di dalam sistem, terutama yang di radiator, akan menyusut. Nah, untuk mengisi kekurangan tersebut, maka air yang tadi di expansion bottle harus bisa mengisi kembali ke dalam sistem atau radiator melalui katup vakum. Katup vakum ini akan terbuka pada saat terjadi kekosongan di air di radiator. Mungkin itu aja.